Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 1 Februari 2021. Takut dengan hantu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan 40 dan Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Hantu? Serem. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua orang, apalagi anak-anak, pasti takut dengan hantu. Jika pada malam hari di dalam kegelapan tidak berani sendirian. Apalagi ada cerita bahwa di tempat itu kalau malam hari sering muncul hantu yang suka mengganggu. Cerita di dalam suatu drama keluarga di stasiun TAI berjudul Penjaga Wasiat menceritakan di mana seorang ibu pada malam hari bercerita pada anak-anaknya yang masih kecil. Diceritakan bahwa hantu-hantu akan berkeliaran di malam hari, terutama di daerah hutan. Jika di malam hari ada yang memanggil nama kita, kita jangan menoleh ke belakang kalau tak mau diterkam. Anak-anaknya pun menjadi ketakutan. Nah, bagaimana dengan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara? Apakah kita juga takut akan hantu? Adakah hantu itu? Hantu itu sesungguhnya tak ada, saudara-saudara. Yang ada adalah roh jahat, si iblis, si setan. Injil hari ini kita membaca bagaimana seseorang yang kerasukan roh jahat selalu berkeliaran di malam hari di pekuburan. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup untuk menjinakkannya. Markus 5 ayat 4. Kita pun saudara-saudara sering dibelenggu oleh kemunafikan, kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati. Kita sering membuat orang di sekitar kita menjadi ketakutan. Takut karena sikap kita yang kasar itu. Tak ada seorang pun yang mampu menjinakkan kita, saudara. Kita lihat sikap orang yang kerasukan roh jahat ini di dalam Injil. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Markus 5 ayat 6 sampai dengan 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, roh jahat ini sangat kenal sekali siapa Yesus itu. Roh jahat pun ketakutan dan memohon jangan siksa mereka. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Markus 5 ayat 12. Singkat cerita saudara-saudara, di dalam Injil ini orang itu dipulihkan oleh Yesus. Dan yang menarik di sini saudara-saudara adalah orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu justru ingin mengikuti Yesus setelah dipulihkan. Namun saudara-saudara, Yesus menolak dan meminta kepadanya untuk mewartakan kuasa Allah dan bagaimana Allah mengasihinya. Karena setan selalu menghalangi kita yang hendak mengenal dan dekat dengan Allah. Dengan pewartaan akan kasih Allah ini, maka semua orang akan diteguhkan dan dikuatkan, saudara-saudara. Melalui perenungan hari ini, kita diingatkan saudara-saudara bahwa dekat dengan Yesus memungkinkan kita makin mengenal akan kasih-Nya. Kita juga diingatkan bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan ia sepenuhnya mengasihi kita dalam diri Yesus putranya. Kita pun mau saudara-saudara
minta Yesus melepaskan belenggu yang ada di dalam diri kita, yaitu kemunafikan, kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati. Biar kita pun dipulihkan, saudara-saudara. Jika Yesus bersama kita, tak ada apapun yang bisa mengalahkannya, saudara-saudara. Yesus telah mengalahkan kuasa kegelapan, maka kita pun tak perlu takut lagi, saudara, karena kita dibimbingnya. Jadi saudara-saudara, masih takutkah kita dengan hantu? Jangan takut, saudara-saudara. Yesus yang lebih berkuasa atas semuanya itu. Mari kita kuatkan iman kepercayaan kita hanya kepada Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.